Ya, selamat malam. Kembali lagi ini kita mau menayangkan tutorial cara mijit atau meset yang baik ya. Ya, di sana ada kelihatan Bang Iwan. Nah, sebagai eh, yang diurut itu adalah Pak Abu Siri ya. Nah, Bang Iwan ini bisa jelaskan Bang tahapan-tahapan dalam memijit atau memeset seseorang yang bagus gitu. Gimana Bang? Bisa diutarakan Bang sedikit supaya pemirsa nggak penasaran. Bagaimana Bang Iwan? Minyaknya dari apa? Ini khusus minyaknya bagaimana Bang? Ini apa dari minyak jelantah atau minyak apa? Udah, ini ada campuran apa nih? Herbal apa nih? Oh, itu rupanya bawang merah. Ya, memang kita ketahui bawang merah itu banyak sekali khasiatnya. Eh, Sama seperti bawang putih juga. Nah, ini minyaknya dicampur bawang merah karena secara reaksi memang bawang merah juga langsung terasa hangat di kulit dan dia sebagai anti masuk angin juga karena memang bawang merah ini mempunyai begitu banyak manfaat. Tapi ini kok Bang Iwan diem aja? Coba Bang. Iwan ini suka mijit sehari 5 kali. Bang Iwan ini profesinya adalah spesialis message ya, message online. Nah, kalau kerja di rumah saya bayar sehari, satu hari ya 150.000, tapi bukan message, itu kerja biasa di rumah ya. Tapi dia rupanya membandingkan upah dia di luar, karena di message dia 1 jam sampai 2 jam itu bisa dapat 200.000 2 jam. Makanya waktu saya bayar satu hari 100.000 dengan plus lain-lain, dia merasa komplain karena di luar kok saya 2 jam dapat 200.000 misalkan, di sini kok seharian cuma 100.000. Makanya dia kalau kerja di sini agak malas. Nah, lihat raut mukanya yang kelihatan agak sedikit suntuk dan tidak bersemangat karena memang Bang Iwan ini selalu membanding-bandingkan upah yang diterima. Ya, saat ini hari Rabu tanggal 15, sekarang pukul kurang lebih jam setengah 9 malam. Ini Bang Iwan lagi meset di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Ya, kita lihat tangannya begitu lihai, memainkan urat-urat saraf di kaki Pak Abu. Nah, Bang Iwan ini memang khusus bagian mijit ini dia sangat lihai dan pandai. Bahkan dia juga sering bercerita kepada pelanggan-pelanggannya sambil meset atau ngurut, dia selalu bercerita bahwa di badan orang ada sesuatu atau tidak, dia bisa sedikit scanning atau mendeteksi ya. Coba diperiksa nih, di badannya ada apa, Wan? Nah ini, lihat nih. Dulu pernah saya pengalaman saya sendiri, itu sekitar saya lupa ya, tapi kurang lebih ada 5 tahun ya, di daerah Kampung Sawah. Itu ada seorang yang orang sakit, lalu di apa ya sama Bang Iwan ya, diterapi ya mungkin gitu bahasanya, bukan diobati tapi diterapi. Tapi Bang Iwan di situ menunjukkan gelagat yang sangat aneh. Saya juga bingung kenapa Bang Iwan bisa bilang begitu. Karena begini, dia bilang, orang ini biar jual tanah, jual rumah nggak akan sembuh. Sampai yang sakitnya itu agak kesel, dan yang keluarga yang sakit pun kurang setuju dengan ucapan Bang Iwan. Saya tanya, sekarang saya bingung, emang kenapa Bang Abang ngomong begitu? Bagaimana enggak Pak, ini rumah isinya jin semua katanya. Aduh, jin semua Bang, itu yang di depan Abang, ya maksudnya yang mana yang jin semua? Itu Pak, di atas semua itu jin semua Pak itu. Waduh, sulit sekali Bang kalau cuma Abang yang lihat tapi saya enggak. Nah, bahkan yang punya rumah pun agak sedikit kesel. Akhirnya saya dipanggil, lalu saya menjelaskan bahwa
Bang Iwan ini baru keluar dari ini ya, dari pertapaan, jadi mau ngomongnya agak begitu Bu, mohon maaf ya. Ya jangan emosi, jangan terpancing ya, mudah-mudahan Bapak yang sakit segera sembuh. Jangan putus asa, bersyariat dan berobat. Nah mungkin kelihatan Bang Iwan ini juga tanpa sengaja di rumah Ibu, jadi mohon dimaklumi. Akhirnya kita pas maghrib kita pamit setelah agak sedikit tegang. Kembali lagi kita ke cerita pijit atau ngurut. Nah ini Bang Iwan ini saya juga sering diurut sama dia ya, cuman dia kalau ngurut saya itu kayak gimana gitu, kayak terpaksa gitu, kayak nggak ikhlas gitu. Karena apa, kok dirasa di badan saya itu kurang apa gitu, ada yang kurang gitu ya. Dia orangnya biar kalem-kalem gini, kalau lagi marah nggak kira. Lihat dari rambutnya yang keriting kita bisa lihat pola pikirnya bagaimana ya, dengan jenggotnya yang lebat, kumis yang seperti kumis lele. Nah seperti ini nih. Coba Bang Iwan sampaikan sepatah dua kata, gantian ngomongnya. Ini rasanya bagaimana? Ini kan Pak Abu lagi dipijit nih. Ada apa di badan Pak Abu kira-kira? Kalau saya tuh pijitnya Pak Iwan ya paling cocok buat kaki saya, karena yang lain mah kurang cocok kalau dipijit sama yang lain. Nah kalau menurut Pak Abu, pijitan yang dia paling cocok dipijit oleh Bang Iwan. Nah, seperti itu. Mungkin Bang Iwan sudah klop ya kalau sama Pak Abu ini. Mungkin dia tulus mungkin mijitnya. Kalau sama saya yang pijit dia pakai ukuran rupiah masih, tapi kalau sama Pak Abu dia tulus. Jadi rasanya enak. Ya. Nah ini ya Bang Iwan, coba yang teoritis dari meset ini atau ngurut atau mijit ini apa? Yang penting apa? Apa urat sarafnya atau kulitnya atau persendian atau bagian yang apa yang harus diperhatikan atau dipijit? Karena saya suka nggak paham. Ya, coba. Nah ini dulu Pak Abu ini pernah sakit apa ya, sakit kulit di kaki itu hampir 10 tahun, sudah bagaimana segala obat. Nah ini alhamdulillah dipijit sama Bang Iwan itu merangsur-rangsur reda, dan sekarang udah tidak tampak kelihatan kulit yang sakit lagi. Perlu kita ketahui teman-teman, Bang Iwan ini nama aslinya Iwan Gunawan. Dia memiliki seorang istri yang setia nunggu di rumah dan memiliki 2 orang putri dan 1 orang putra. Dan putrinya yang pertama adalah Balkis Abia Parida, sekarang sudah cukup besar, sudah merajak gadis. Sedangkan anak kedua namanya Apip Jihan Firdaus, masih duduk di bangku SD. Nah sedangkan yang ketiga Fatimah Zahra itu masih balita. Bang Iwan ini sangat gigih dalam bekerja, tekun dan ulet. Hampir tidak ada waktu yang tersisa di kehidupannya selain mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Dan istrinya pun sangat bangga karena memang sosok Bang Iwan Gunawan ini suami yang sangat bertanggung jawab. Dulu istrinya pernah cerita sama saya, curhat ya, bukan cerita, bukan curhat ya, cerita biasa. Katanya dulu Bang Iwan kalau pulang kerja itu nyari kerja sampingan ya, jualan karpet. Wah luar biasa, padahal kita tahu ya kalau pulang kerja itu tenaga itu udah sangat kurang ya, apalagi kerjanya sebagai di buruh pabrik ya. Nah itu biasanya kalau pulang itu tenaga udah agak sedikit terkuras, tapi Bang Iwan tetap keluar rumah, dia menjual karpet ya buat tambahan pemasukan harian, karena kalau gaji itu dibayarnya bulanan ya. Itu yang saya sedikit tahu.
Saya kenal Bang Iwan ini kurang lebih pada tahun 2010, antara 2010-2011, itu di daerah Cijantung, di Jalan 8 di Gang Lewa. Pada saat itu dia berusaha mendekati saya, tapi orang yang di samping saya bilang jangan ditemenin dia mah, karena orangnya agak sedikit error. Tapi saya karena belum paham, saya diem aja. Inilah sosok Bang Iwan Gunawan yang selalu setia mengurut atau memijit Pak Abu Sirih dimanapun berada, mau di gunung, mau di hutan, mau di rumah, mau di kota, mau di kampung. Bang Iwan selalu manut, nurut kalau disuruh ngurut sama Pak Abu Sirih. Nah, karena ngurutnya ini secara kasat mata memang ngurut kaki, tapi kalau dari energi kebatinan kita lihat ada sesuatu yang menyalur dari badannya Pak Abu Sirih ini ke badannya Bang Iwan. Nah, makanya Bang Iwan suka aneh ngomongnya. Saya juga suka nggak ngerti kadang-kadang apa yang diomongin. Khususnya pada saat kita lagi lagi jalan ya, lagi keliling ke daerah-daerah. Saat ini kita sudah hampir 3 mingguan ya di sini di Jakarta, karena kita lagi kondisi di rumah sini, jadi kita belum berangkat. Cuma rencana kita ada perjalanan karena ini menjelang bulan puasa, kita harus silaturahim ke keluarga atau ke orang tua. Ya mungkin karena Bang Iwannya nggak mau ngomong, diem aja, mungkin sariawan atau sakit gigi, saya nggak tahu, atau dia masih punya dendam sama saya karena memang dia sering saya bully. Tapi bulinya saya bully yang membangun, bully yang tandanya seneng temen gitu ya. Nah ini dia nggak mau ngomong apa-apa nih, saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin males kali sambil ngurut sambil ngomong, karena memang kalau ngurut ini perlu tenaga yang ekstra dari sistem pernapasan, energi semua disalurkan. Teknik-teknik yang kita lihat ini kelihatannya sederhana, sebenarnya sangat sulit ya. Nggak sembarangan orang bisa melakukan pijit atau urut. Ada teknik dan cara yang betul atau yang bagus, karena kalau tidak betul nanti uratnya malah keblinder atau keseleo, atau hasil urutannya malah jadi badan sakit, bukan malah enak. Nah seperti itu kawan-kawan ya, teman-teman. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lain waktu kita sambung lagi. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa ngapain lagi sumur di ladang, bukan di sumur di rumah. Ya sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.